Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat budaya Melayu dan asal-usul istilah Melayu. Dalam penjelasan ini saya berlandaskan pertama berdasarkan beberapa pengertian budaya yang sudah saya jelaskan pada pertemuan atau video terdahulu. Di samping itu, kita juga akan membahas asal-usul istilah Melayu berdasarkan sejarah. Baik, yang pertama kita akan mengupas masalah hakikat budaya Melayu. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya pada dasarnya merupakan suatu proses, suatu adat kebiasaan yang sudah terpola, yang memiliki nilai-nilai, norma, dan filosofi tertentu di dalam kehidupan masyarakat, baik bersifat individu maupun secara sosial. Berkaitan dengan inti dari pengertian kebudayaan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya melalui beberapa pengertian para pakar, maka kalau kita kaitkan dengan hakikat budaya Melayu, bisa dikatakan bahwa budaya Melayu merupakan seluruh proses kerja. Proses kerja ini merupakan pokok penting di dalam budaya Melayu. Nah, jika ada orang mengatakan bahwa Melayu itu pemalas, sebenarnya itu hanya sebagai pelemahan terhadap karakter Melayu. Mana mungkin bangsa Melayu merupakan bangsa pemalas? Sebab ketika kita lihat sejarah kegemilangan Melayu, bangsa Melayu ini sangat besar. Bahkan kerajaan Melayu ini sangat besar. Mana mungkin bangsa pemalas bisa mendirikan kerajaan yang besar, yang sangat berpengaruh di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. Mana mungkin bangsa Melayu ini bangsa yang pemalas sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang agung, baik dari segi kebahasaan, sastra, maupun dari segi seni bina, dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi yang pertama, budaya Melayu itu hakikatnya merupakan seluruh proses kerja. Kemudian hasil. Jadi budaya Melayu juga berkaitan dengan hasil apa yang dikerjakan oleh bangsa Melayu. Selanjutnya kebiasaan yang dilakukan. Nah, kebiasaan yang dilakukan bangsa Melayu sebelum Islam masuk ke Nusantara itu sangat berbeda dan setelah agama Islam masuk ke Nusantara dan bangsa Melayu pada umumnya menjadi Muslim atau memeluk agama Islam. Ini sangat berpengaruh pada proses budaya yang
dilakukan, terutama pada adat kebiasaan. Selanjutnya berkaitan dengan sikap. Bagaimana sikap bangsa Melayu yang menjadikan dirinya sebagai bangsa yang berorientasi pada adat istiadat Melayu, berbahasa Melayu, dan beragama Islam. Kemudian perangainya. Perangai ini berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang merefleksikan, yang mencerminkan eksistensi atau keberadaan bangsa Melayu dari zaman dulu hingga zaman sekarang, bahkan sampai nanti. Seperti yang dikatakan oleh Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Jadi Melayu itu takkan hilang, walaupun itu sebagai suatu slogan, paling tidak itu memberikan semangat yang luar biasa bagi bangsa Melayu masa kini dan masa yang akan datang. Nah, proses kerja, hasil, kebiasaan, sikap, dan perangai, semuanya itu saat ini dicerminkan di dalam atau terfokus di dalam adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Dan itulah yang dikatakan adat sebenar adat di dalam bangsa Melayu. Dan inilah yang merupakan hakikat budaya Melayu dari segi kehidupan berindividu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, kita akan mengupas masalah asal mula istilah Melayu. Paling tidak ada 3 asal mula istilah Melayu. Pertama, kata Melayu itu berasal atau bermula dari istilah Sungai Melayu. Sungai Melayu. Kedua, berasal dari kata Malaya atau bukit. Dan yang ketiga, karena adanya kerajaan Melayu. Sudah saya katakan tadi bahwa Melayu itu suatu bangsa yang besar. Jadi yang kita bicarakan bukan cuma suku, tetapi bangsa. Harus kita ketahui bahwa suku itu berbeda dengan bangsa. Kalau suku itu cakupannya sangat kecil, kalau kita buat 2 lingkaran, satu lingkaran besar, di tengahnya lingkaran kecil, maka yang di tengah-tengah itu merupakan suku, sementara lingkaran besarnya adalah bangsa. Jadi saya ulangi, Melayu itu merupakan bangsa yang besar. Di antara fakta sejarah tersebut yang membuktikan bahwa Melayu itu bangsa yang besar, maka fakta sejarah tersebut berkaitan dengan aspek politik. Dengan adanya kerajaan Melayu pada zaman dahulu, terutama kerajaan Melayu, Johor, Riau Lingga, keberadaan permainan politik bangsa Melayu ini sangat kuat, peranannya sangat kuat. Kemudian berkaitan dengan masalah keagamaan, dengan masuknya agama Islam, menurut Hamka, bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7 melalui suatu kampung di Aceh yaitu Perlak. Dari situlah mula Islam menyebar ke Nusantara sehingga bangsa Melayu menganut agama Islam secara keseluruhan. Kemudian aspek yang ketiga yang fakta sejarah ini adalah berkaitan dengan bahasa dan sastra. Ini sangat luar biasa. Kita ketahui bahwa bapak kebahasaan yang sebenarnya adalah
penulis Gurindam 12 yang sangat terkenal itu, yaitu Raja Ali Haji. Beliau menulis buku tentang tata bahasa, kitab pengetahuan bahasa itu, sehingga disitulah dasar utama bagaimana bahasa dan sastra Melayu menjadi begitu berkembang, sehingga menjadi dasar bahasa Melayu ini menjadi dasar bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, terkadang istilah Melayu ini menjadi suatu bahan ejekan. Bahan ejekan ini sebenarnya tidak bisa kita terima. Misalnya, orang Melayu kalau makan berkeringat. Nah, ini suatu ejekan, suatu perundungan atau pembulian terhadap bangsa Melayu. Sebenarnya ini bukan berkaitan dengan suatu bangsa, tetapi kalau memang ada orang Melayu itu pemalas, itu individunya. Seperti halnya juga bangsa yang lain, ada yang rajin, ada yang kerja keras, ada yang pemalas dan sebagainya. Nah, jika ada ungkapan-ungkapan negatif seperti itu, maka itu harus kita bantah dengan suatu sikap yang ilmiah. Selanjutnya, di dalam catatan sejarah, penggunaan istilah Melayu pertama sekali pada tahun 100 sampai 150 Masehi. Ini jelas pada abad kedua dan pada abad pertama dan kedua. Di dalam karya Ptolemy, yaitu buku Geographic Sintaksis, ada istilah di dalam buku tersebut menurut catatan sejarah, yaitu kata meleukolon. Ini istilah yang pertama kata Melayu, yaitu meleukolon. Kemudian dalam catatan ahli yang lain, G.E. Gerini berpendapat bahwa istilah Melayu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Malayakom atau Malaikuram. Makna istilah ini merujuk pada Tanjung Kuantan, semenanjung Malaysia. Jadi ada kata Malaya, seperti yang saya katakan pada awal tadi. Malaya itu artinya perbukitan atau bukit. Selanjutnya, di dalam kitab Purana Hindu Purba terdapat kata Malaya Dwipa. Kata Dwipa bermakna tanah yang dikelilingi air. Dan ini wajar saja, memang wilayah kemelayuan itu, kerajaan Melayu itu, bangsa Melayu itu memang wilayah yang dikelilingi oleh air. Dan air merupakan sumber kehidupan utama yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan kita. Para pengkaji berkeyakinan bahwa Malaya Dwipa adalah Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera ini merupakan titik utama bagaimana Melayu itu mula dikenal dan terkenal sehingga berkembang di dunia luar. Kemudian istilah Dwipa juga ditemukan pada arsip kuno India, yaitu dalam kitab Kartasari Sagara sekitar tahun 600 Masehi atau abad ke-6. Selanjutnya, istilah yang hampir sama pun ditulis oleh seorang rahib Buddha yang bernama Itsing. Itsing ini pernah singgah dan mendalami agama di kerajaan Sriwijaya sebelum sampai ke Benggala, India. Di Benggala, beliau mempelajari agama Buddha di Universitas Nalanda.
pada tahun 675 sampai 685. Dalam beberapa tulisannya ada dikatakan, setelah diterjemahkan, ada dikatakan oleh beliau bahwa tatkala berkunjung ke Sumatera menemukan dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Melayu yang berpusat di Sungai Batanghari dan kerajaan Sriwijaya sekitar Fulimpang. Dia mengucapkan Fulimpang, dalam terjemahan bahasa kita Perlembang atau Palembang sekarang. Tetapi ini masih menjadi kajian pakar-pakar sejarah, dikaji lagi asal sebenarnya di mana letak kerajaan Sriwijaya ini. Ada yang mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini sebenarnya bukan di Palembang tetapi di Riau, yaitu pusatnya di Candi Muara Takus yang terletak di Kabupaten Kampar, yaitu di daerah Tambusai. Berikutnya, pada tahun 692 Masehi ada muncul kata Moloyu menjelma menjadi Sriwijaya. Nah, Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang menguasai dan menaklukkan kerajaan di Sumatera. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang sangat besar. Nah, Sriwijaya ini merupakan kerajaan Melayu yang menguasai maritim. Jadi wajar saja kalau bangsa Indonesia saat ini beralih kepada pembangunan maritim, karena memang Nusantara ini sangat besar dan sangat kuat di bidang maritim. Seharusnya harus ada upaya yang gigih, upaya yang benar-benar kuat untuk membangun aspek kemaritiman negara kita. Pusat kerajaan ini, nah ini yang saya katakan tadi, pusat kerajaan ini berada di Minanga Tambua, yaitu sekitar pertemuan Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri Riau. Jadi ada pendapat lain yang memang menguatkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya itu bukan di Palembang tetapi di Kampar Riau. Hal ini diperkuat dengan penemuan arkeologi Candi Muara Takus yang dibangun sekitar abad ke-7. Jadi ketika pas masuk agama Islam ke Nusantara, ketika itu pula Candi Muara Takus yang diperkirakan merupakan pusat kerajaan Sriwijaya itu dibangun. Berikutnya, perkataan Melayu tertulis juga di belakang patung di Padang Rekor, kawasan Sungai Batanghari, Jambi pada tahun 1286 Masehi. Dalam catatan buku sejarah Melayu, istilah Melayu dikaitkan dengan nama sungai, ya, seperti saya katakan dari awal tadi, bahwa Melayu itu juga berasal dari kata sungai, yaitu Sungai Melayu. Ini buktinya apa? Buktinya berdasarkan kutipan yang dicatat di dalam suatu hikayat, yaitu dalam buku sejarah Melayu. Dalam buku tersebut dituliskan kata Sahibul Hikayat, ada sebuah negeri di tanah Andalas. Andalas itu Andalas itu adalah
Pulau Sumatera. Palembang namanya, Demang Lebar Daun nama rajanya, asal daripada anak cucu Raja Suran. Muara Tatang nama sungainya. Adapun nama Palembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Maka di hulu Muara Tatang itu ada sebuah sungai, yaitu Sungai Melayu namanya. Jadi berdasarkan sungai yang ada di Palembang. Tapi kita tidak tahu pasti apakah sungai ini masih ada. Kalaupun masih ada, apakah namanya masih nama Sungai Melayu atau sudah diubah. Yang jelas di dalam catatan sejarah Melayu, sungai tersebut bernama Sungai Melayu. Nah, berdasarkan beberapa istilah kata Melayu ini, asal mula kata Melayu ini, maka kita dapat menarik suatu simpulan bahwa kata Melayu itu bukan kata yang hanya dibuat-buat, bukan pula kata yang hanya untuk melemahkan bangsa Melayu. Misalnya Melayu, ada yang menjelaskan dengan analoginya, yaitu Melayu itu menjadi layu. Nah, ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan, karena hakikat asal mula kata Melayu itu bukan berdasarkan dari ejaan kata Melayu itu tersendiri, tetapi berdasarkan sejarah-sejarah yang sudah dicatat oleh ahli-ahli ketika itu. Dengan demikian, istilah-istilah yang muncul di dalam sejarah Melayu ini, dalam catatan sejarah Melayu ini, itu harus terus kita gali, harus terus kita bahas, sehingga memperkaya dari mana sebenarnya asal mula kata Melayu itu. Saya yakin masih banyak pendapat-pendapat lain yang secara ilmiah menjelaskan asal mula kata Melayu. Nah, jika ada ulasan-ulasan asal mula kata Melayu yang tidak ilmiah atau kurang ilmiah, maka itu harus kita pertanyakan. Itulah beberapa istilah Melayu yang dapat saya jelaskan berdasarkan buku-buku catatan sejarah Melayu. Nah, berdasarkan istilah-istilah ini dapat terus kita pelajari, dapat terus kita yakini bahwa Melayu itu mempunyai sejarah kegemilangan di masa kerajaan dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat memberikan pencerahan. Saudara atau teman-teman bisa mencari referensi lain yang bisa memperkaya tentang asal mula kata Melayu dan hakikat budaya Melayu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.